Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Sani. Kali ini saya ingin menjelaskan apa itu service excellence dan 4 kepribadian seseorang. Yang pertama ada koleris, pragmatis, sanguinis, dan melankolis. Yang pertama saya ingin menjelaskan apa itu service excellence. Service excellence itu adalah upaya memberikan layanan terbaik untuk kepentingan pelanggan dan meningkatkan relasi dalam menumbuhkan kepuasan yang optimal. Ada unsur-unsur dalam service excellence. Unsur-unsur dalam service excellence ada 6, yaitu attitude, attention, responsibility, action, appearance, dan ability. Di sini juga ada aspek dalam service excellence, yaitu ada kepastian harus diterapkan untuk pelanggan sehingga informasi yang dihasilkan lebih jelas. Ada efisiensi dalam memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Ada keterbukaan diperlukan untuk pelanggan agar informasi yang diperoleh mereka lebih jelas dan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan atas barang atau jasa. Dan ada terus kejujuran dan kepercayaan untuk menciptakan integritas dan layanan yang dapat diandalkan. Ada kesopanan dan keramahan, sopan santun dalam melayani pelanggan yang posisi sosialnya berbeda. Ada pengetahuan dan keahlian yang mumpuni untuk barang dan jasa yang disediakan. Ada kesediaan dalam melayani, selalu siap dalam mempersiapkan informasi yang diinginkan atau dibutuhkan pelanggan. Tepati janji dan tepat waktu, selalu menepati janji dalam setiap pelayanan sehingga tidak membuat pelanggan kecewa. Di sini saya ingin menjelaskan cara melayani sesuai kepribadian orang, yaitu ada 4 yang tadi: melankolis, koleris, pragmatis, sanguinis. Pertama ada melankolis, ciri-cirinya detail, aktif, optimis, impulsif, humoris, ekspresif, kompetitif, mudah overthinking, cenderung menahan diri, suka menyerang, suka menyendiri, dan gampang susun. Hal yang harus dilakukan dalam melayani melankolis yaitu: pertama, jelaskan secara detail, harus lebih aktif dalam berbicara, pahami jasa yang ditawarkan, jangan sampai terbawa suasana. Yang kedua ada koleris, ciri-cirinya adalah diciptakan sebagai pemimpin, analisis, cerdas, percaya diri, konsisten, mandiri, bosi, terkesan meremehkan orang lain, fokus ke tujuan, memasang target terlalu tinggi. Hal yang harus dilakukan dalam melayani koleris yaitu layani khalayak raja, fokus pada masalah, fokus pada pelayanan yang dia inginkan. Yang ketiga ada pragmatis, ciri-cirinya adalah tenang atau kalem, setia, menghindari konflik, asik, humoris, pendiam akut, sulit beradaptasi dengan kebiasaan baru, dan lempeng. Hal yang harus dilakukan dalam melayani pragmatis yaitu menjelaskan dengan penuh ceria, fokus pada keluhan dia, ketahui tujuan utama dia apa. Yang terakhir atau keempat ada sanguinis, ciri-cirinya tenang atau kalem, ceria, humoris, mudah bergaul, biasanya jadi selebriti, suka ngobrol, mudah percaya, meragukan orang lain ketika berbicara selalu lama. Hal yang harus dilakukan dalam melayani sanguinis yaitu sok asik, tidak bertele-tele, anggap pelanggan sebagai teman, ciptakan suasana menyenangkan. Oke, segitu saja penjelasan dari saya. Setelah ini saya akan menampilkan video tentang cara melayani 2 kepribadian, yaitu sanguinis dan pragmatis. Sekian dari saya, bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di bahan kami. Apa yang bisa saya bantu? Jadi Mas. jadi saya ini baru gajian ya Mas ya, gajian dari kantor. Jadi kali ini saya mau beli yang namanya handphone Mas, buat ganti di sini. Oke Mas, kebetulan Anda beruntung sekali karena sudah datang tempat pelayanan kami, di mana kami bisa mencarikan Anda handphone atau produk-produk yang sesuai Anda inginkan. Jadi saya mau nyari handphone yang lebih bagus, Mas, yang lebih canggih daripada ini Mas. Oke Mas, kebetulan saya kasih handphone Anda apa ya Mas, atau mereknya? Kalau security sih nggak tahu ya Mas, saya nggak update. Kalau misalnya buat merek ini Samsung, Samsung apa? Oke Mas, kebetulan di sini sedang ada promo handphone ya. Ya mungkin bisa menjadi pilihan Anda. Saya juga bisa membantu Anda untuk membeli handphone yang bagus di era sekarang. Saya mau kamera yang lebih tinggi dari ini Mas, kamera resolusinya, terus pengambilan gambarnya yang lebih bagus, bukan gambar dari sini, sama bisa video teman-teman ya lebih tinggi dari ini. Kebetulan kamera Mas ini berapa megapiksel ya Mas? Nggak tahu Mas, yang saya bilang tadi saya nggak. Ya, mungkin di sini ada mungkin sebelumnya Anda ingin Android atau iOS? Android Mas. Kenapa Android Mas? Padahal kalau untuk kamera dengan mungkin harga yang lumayan terjangkau, iPhone lebih
bagus daripada Android? Yang nggak tahu sih mas, soalnya saya belum terlalu bisa aja sih. Jadi, saya gaptek nih mas ya. Udah tua nih ya, jadi ada nanti masih nggak bisa dipakai. Mas, kebetulan Mas budgetnya berapa ya untuk handphone Anda? Untuk yang baru saya bawa sekarang sih cuma 6 juta ya mas ya. Jadi situ aja. Sudah sih, Mas. Oke, mungkin kalau 6 juta banyak ya di sini Mas, bisa dilihat di sini ada mulai dari Vivo, Samsung, Realme, dan oh ya sama Oppo juga, tapi saya saranin Samsung. Di sini juga ada iPhone 6 juta mungkin Mas bisa dapetin iPhone 11 biasa. Kalau Samsung mungkin ada Mas. Ya udah. Oleh mas. Enggak biasa enggak. Oke, mungkin sekitar harga bisa, nah ini A73 bisa Mas satukan dengan harga 5,9 juta 999.000. Di sini juga sedang ada diskon menjadi 5.500.000, diskon potongan 500.000. Bisa jelasin nggak mas kalau misalnya sedikit kita gimana biar bisa saya percaya buat beli gitu mas? Oke Mas, kebetulan HP ini keluaran baru ya 2023 dengan RAM 8 GB, habis itu ROM 256 dengan kamera 108 megapiksel tuh udah bagus banget untuk foto-foto atau membuat video sehari-hari. Ukuran layar juga sudah 6,7 inci dan kapasitas baterai sudah besar yaitu 5000 mAh. Jadi kan saya bawa budgetnya pas-pasan nih mas. Nah, jadi buat anak istri juga belum makan kan. Jadi bisa ada pilihan cicilan gitu nggak mas? Oke, cicilan ada ya Mas di sini dari home credit atau dari laku-laku juga ada di sini Mas. Dengan kalau kredit lebih murah ya bunganya. Jadi Mas mau yang mana? Untuk pilihannya mas ada berapa bulan aja buat RGB? Ada 6, 12, ada 6 dan 12 bulan saja untuk yang home credit, dan yang laku-laku ada 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Oh iya, untuk home credit aja mas yang 12 bulan. Oke Mas, untuk yang home credit bunganya 1%, 1,2% per bulan ya Mas. Oke, terima kasih banyak mas atas informasinya, akan saya transfer nanti ya mas. Terima kasih. Terima kasih mas. Terima kasih Mas. Selamat siang Mas, selamat datang di toko elektronik kami. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Silakan duduk dulu Mas. Jadi saya mau alat mas. Jadi elektronik apa ya? Atau maksudnya buat rumah tangga atau handphone, laptop, atau tablet untuk kebutuhan Anda? Mau beli. Oke, kebetulan di sini saya menyediakan handphone dengan harga yang cukup murah, yaitu sekitaran ya pokoknya murah lah, bisa ditawar juga, ada cicilan juga atau kredit. Jadi ada mau ganti handphone seperti apa misalnya? Saya cuma perlu yang lebih bagus dari ini mas. Ini kebetulan HP-nya apa ya? Vivo. Ya ini kebetulan sudah lama ya Mas HP-nya, ini mungkin sudah tahun 2020. Mungkin di sini bisa saya bantu carikan. Oke, sebelumnya budget Anda berapa ya? Saya bisa aja 500 juta. Oke, untuk budget 5 juta, pilihan saya lumayan banyak. Mulai dari iPhone, Android, Samsung, Realme, Vivo, Xiaomi, dan lain-lain masih banyak. Jadi Masnya prefer memilih iPhone atau Android? Saya mau coba ini mas. Oke. Ini saya saranin iPhone yang bagus nih. Di sini bisa dilihat di website kami. Mungkin untuk harga 15 juta bisa dapetin iPhone 14 Pro ya Mas. Oke. Jadi di sini ada tertera harganya. Ada iPhone 14 Pro 15 juta, 14 Pro yang 1 TB 17 juta, dan beras yang 128 13 juta. Jadi Mas bisa pilih mana nih? Kalau iPhone 14 itu udah 5G, sudah bagus buat main atau buat hal yang lain, buat sosmed, buat nonton YouTube, buat chatting dan lain-lain, sudah bagus. Boleh kan mas yang 14 Pro aja?
14 Pro yang 250 juga. Oke. Ya, Mas. Jadi Masnya mau warna apa? Ada warna apa itu, Mas? Di sini ada warna hitam ya. Hitam sih, ada stoknya warna hitam doang, yang sisanya sudah sold out. Oke, sebelum ini saya ingin memberitahu spesifikasinya biar Masnya nggak keliru, yaitu pertama RAM-nya sudah 6 GB, habis itu resolusi kamera 12 megapiksel dan udah iPhone Bionic A15. Terus ukuran layarnya udah 6,1 inci. Di sini resolusi kamera 12 megapiksel, berbeda dengan resolusi kamera yang ada di Android. Jadi resolusi kamera di iPhone ini walaupun kecil tapi performanya lumayan bisa diadu sama HP-HP yang lain. RAM di sini juga di iPhone itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh karena RAM 6 GB saja sudah bisa bersaing dengan RAM-RAM sekitar 8 atau 12 GB di Android. Kapasitas baterai sudah 4000 mAh. Oke, untuk pembayaran gimana, Mas? Di sini pembayaran bisa pakai debit, kredit juga bisa. Jadi Masnya mau yang mana? Cash juga bisa. Semua Mas. Oke saja. Jadi nanti silakan saya kasih struktur saja untuk pembayaran langsung. Di situ juga langsung disediakan barangnya. Mas langsung bisa cek dulu di situ gimana kualitasnya karena ini ori iBox ya Mas. Oke Mas ya. Ada lagi? Segitu aja deh, Mas. Oke Mas. Terima kasih sudah mengunjungi toko elektronik kami. Semoga ini. Terima kasih, Mas.